hambanya Bapak Pendeta Padosi. Selamat pagi, shalom untuk kita semua, salam kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesediaan kita semua untuk bersama-sama beribadah di saat teduh pagi kita pada hari ini. Terima kasih saudara-saudaraku. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama menyambut perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami diberikan kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena penyertaan kasih Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan yang kami kerjakan. Terlebih pada saat kami beristirahat ya Tuhan di malam hari, pada saat kami tidur, semuanya dalam penyertaan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar untuk kami bersama-sama mengawali hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, mengucap syukur, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus memperlengkapi hidup kami, roh dan jiwa kami, pikiran kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk mengikuti seluruh pimpinan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mengerti bagaimana kami harus bersikap sebagai orang-orang kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah masuk lebih dalam lagi kepada bagian yang membawa kita untuk lebih diyakinkan lagi tentang posisi kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja tubuh Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dan fokus kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang surgawi. Oleh karena sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, kita harus memahami jalan hidup, ya, cara bersikap dari manusia baru itu untuk bisa menjalani kehidupan yang intim atau yang bergaul akrab dengan Roh Kudus, dengan Tuhan itu sendiri. Dan semuanya itu adalah kita alami apabila kita lebih dalam lagi masuk pada pemahaman tentang pengetahuan akan kebenaran, yaitu pengetahuan akan firman yang dibagi dengan tepat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya kembali lagi mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan Allah telah mempersiapkan, ya, jauh sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, ya, kehidupan yang baru ini, kehidupan yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus yang sudah ditinggikan dan dimuliakan di sorga. Itu semua Bapak Ibu Saudaraku menjadi pedoman, ya, menjadi pembimbing, menjadi pemandu untuk kehidupan kita yang baru, supaya kita terus bisa melayani Tuhan di dalam perkenanannya, ya, dan kita tidak akan dengan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, di mana roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin selalu, ya, ingin mengembalikan kita kepada kehidupan, pola-pola kehidupan yang lama.
Dan yang kita pahami di awal adalah bahwa saat ini kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang sudah didewasakan di dalam Kristus, sehingga kita tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus, bahwa kita mempunyai sumber daya, kekuatan, ya, kita mempunyai kapasitas di dalam kehidupan kerohanian kita bisa mengikuti dan mempunyai ketaatan yang sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita terus konsisten, ya, kita terus menunjukkan kesungguhan kita, kesetiaan kita sebagaimana Allah inginkan. Bagaimana kita bersikap di dalam tubuh Kristus, dan bagaimana kita juga menghadapi segala liku-liku situasi kehidupan di dunia ini. Sampai ya Paulus katakan bahwa suatu saat ketika Yesus Kristus datang di dalam kemuliaannya, kita juga kelak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan suatu rahasia Allah, ya, yang dulu sebelum dunia dijadikan, rahasia yang tersembunyi, dan pengetahuan akan kebenaran ini Bapak Ibu Saudaraku dibungkus, ya, yang diciptakan di mana Yesus Kristus menciptakan manusia baru, ya, di dalam dirinya kepada pengorbanannya di atas kayu salib. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara dan sayalah orang-orang yang menjadi anggota-anggota daripada tubuh Kristus yang diciptakan sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. Kita masih berada di posisi Galatia pasal 4, di mana Paulus mengatakan, ya, supaya kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetap memahami lebih dalam lagi tentang siapa kita di dalam Yesus Kristus, dan siapa kita sebagai anak-anak Allah saat ini. Maka kita akan menampilkan, ya, diri kita oleh karena kita mengerti siapa kita di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 2, ya, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7, ya, ayatnya yang ke-7, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Saudaraku, kita akan membaca ini, ya. Ya, saya akan membaca. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mengetahui dan juga bisa membaca, bisa melihat bahwa ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, ya, ketika dia menyatakan bahwa rencana Allah bagi mereka sebagai imamat yang rajani, yaitu bangsa Israel, ya, Petrus mengatakan bahwa berkat kerajaannya bagi orang-orang Israel, yaitu yang diciptakan sesudah dunia dijadikan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada gangguan sinyal. Ya, ada gangguan sinyal, saudara. Gangguan jaringan, ya. Oke, baik, kita akan lanjut terus Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mudah-mudahan saudara bisa kembali join lagi. Ya, terima kasih untuk saudara kami juga yang mengikuti live streaming,
ya saudara kami dari Manado, ya saudara Rifo Alamat. Ya baik Bapak Ibu Saudaraku, akan saya lanjutkan saja. Nah jadi di sini Paulus mengatakan bahwa kita memberitakan hikmat dijadikan untuk menjadi kemuliaan kita, dan sekarang hikmat yang tersembunyi ini dibukakan melalui kebenaran firman-Nya yang diberitakan oleh hambanya, yaitu Rasul Paulus, pelayanan kepada khusus kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ayat 8 dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik. Di ayat 8 ini ya dikatakan, sekiranya roh-roh dunia ya yang miskin, roh-roh dunia yang lemah dan miskin, seandainya ya mereka mengetahui tentang maksud daripada rahasia Allah ini untuk menyelamatkan semua manusia berdasarkan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, dikatakan roh-roh dunia ini akan berusaha untuk mencegah supaya Yesus Kristus tidak disalibkan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ini rahasia yang sangat luar biasa, ya, bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus, seandainya roh-roh dunia yang lemah dan miskin, penguasa-penguasa di udara, mengetahui ya tentang rahasia dibalik daripada kematian Yesus Kristus, ada rencana Allah untuk menyelamatkan semua orang tanpa melalui Israel. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perjanjian Allah untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan semua orang adalah selalu melalui umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Itu yang dinyatakan di dalam nubuatan perjanjian lama. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa yang disampaikan oleh Petrus kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel ketika pada hari Pentakosta, ya, jelas sekali Petrus mengatakan itulah yang disampaikan oleh Nabi perjanjian lama, yaitu Nabi Joel, yaitu nubuatan yang disampaikan kepada nabi-nabi perjanjian lama tentang masa depan daripada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel di bumi ini, bahwa kepada mereka ya dikaruniakan berkat kerajaan sorga di bumi, ya, sesudah dunia diciptakan, Bapak Ibu Saudara. Sementara kita lihat di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada kita ya yang terbaik disediakan oleh Tuhan, yaitu masa depan kita di dalam Yesus Kristus. Hikmat adalah berdasarkan hikmat yang tersembunyi yang sebelum dunia dijadikan, bahwa setiap orang saat ini ya dapat diselamatkan. Setiap orang saat ini dari ya bangsa manapun, dari suku manapun, Bapak Ibu Saudaraku, dapat menerima keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma. Ya, bukan lagi ya seperti pola penyelamatan pada masa di mana orang Israel hidup di bawah hukum Taurat dan Allah sedang berurusan dengan nubuatan orang Israel. Allah sedang berurusan, Yesus Kristus berurusan dengan umat pilihannya di bawah keterikatan kepada nubuatan perjanjian lama. Saudara-saudaraku, bahwa kepada bangsa Israel dijanjikan adalah mereka akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mereka akan menjadi kepala, ya, dan bangsa-bangsa lain itu akan menjadi ekor. Dan itu yang selalu dipahami, dimengerti oleh murid-murid Tuhan Yesus, bahwa keselamatan itu datang dari orang Yahudi, dari bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Ya, di sini kita melihat bahwa Paulus mengatakan sementara ya dikatakan di sini kalau sebaliknya, sebab kalau sekiranya ya Bapak Ibu Saudaraku, penguasa-penguasa di udara, ya roh-roh dunia yang lemah dan miskin, mereka mengetahui tentang rencana Allah yang sebelum dunia dijadikan, yaitu menyelamatkan semua orang yang percaya ya tanpa melalui bangsa Israel, tetapi menyelamatkan semua orang yang percaya berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib. Maka dikatakan roh-roh jahat, roh-roh di udara akan mencegah ya supaya Yesus Kristus jangan sampai disalibkan. Karena ya saudara-saudaraku, rencana iblis, rencana setan adalah bagaimana supaya membawa sebanyak-banyaknya manusia ke dalam lautan api neraka bersama-sama dengan dirinya, ya, untuk menerima hukuman dari Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membebaskan kita dari rencana jahat si iblis, dari rencana jahat daripada setan-setan, dari rencana jahat daripada penguasa-penguasa di udara yang disebutkan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 4 itu, yaitu roh-roh dunia yang lemah dan miskin atau sebagai pengemis. Di mana Bapak Ibu Saudaraku, roh-roh dunia yang lemah dan miskin atau pengemis itu ingin mengembalikan kehidupan kita, cara hidup kita, ingin menggagalkan perjalanan kehidupan iman kita ini, ya, kembali lagi kepada sistem pola-pola kehidupan yang lama. Dan salah satu pintu, ya, saat ini, saudara-saudaraku, salah satu pintu bagi roh-roh dunia yang jahat dan yang lemah dan miskin untuk mengembalikan kehidupan manusia saat ini adalah, yaitu pintunya adalah apabila orang-orang bisa mengajarkan bahwa keselamatan saat ini diperoleh berdasarkan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan, kepada larangan-larangan Tuhan, dengan berbuat baik, ya, dan melakukan ini dan itu, ya, melakukan ritual-ritual keagamaan yang Paulus katakan, aku khawatir, ya, jangan-jangan kamu telah berbalik kepada sistem kehidupan kerohanian yang lama, yaitu dengan rajin memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan suci, ya, tahun-tahun suci dan seterusnya. Paulus katakan, aku khawatir jangan-jangan kamu sudah tertawan lagi oleh godaan dari sistem agamawi dunia yang, ya, berusaha untuk memblok, ya, sistem keagamaan di dunia ini, berusaha untuk memblok kuasa kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma saat ini karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kuasa-kuasa kegelapan, yaitu roh-roh di udara, ya, yaitu roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin ini, ingin, ya, menanamkan di dalam pikiran manusia, di dalam pikiran semua orang di penjuru dunia ini, dari bangsa manapun, dari suku manapun, ya, di dalam strata tingkat pendidikan dan sosial apapun, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam tingkat pengetahuan apapun, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis ingin menanamkan di dalam pikiran mereka bahwa pencapaian-pencapaian yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan, upacara-upacara yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, itulah yang mereka anggap sebagai cara untuk berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, terus apabila kita terus mempelajari, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam firman kitab Galatia khususnya, itulah yang dikecam oleh Rasul Paulus dari jemaat Galatia, bahwa mereka telah
secara keliru untuk memilih jalan kehidupan mereka, ya, sesudah mereka diselamatkan, sesudah mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus, sesudah mereka menjadi anak-anak Tuhan, sesudah mereka menerima kebenaran kasih karunia Allah bahwa kita saat ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup dipimpin berdasarkan sistem perbuatan di bawah hukum Taurat lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena sistem perbuatan hukum Taurat itu adalah sistem kehidupan yang ditetapkan oleh Allah bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yahudi. Sedangkan sistem kehidupan, cara hidup, ya, yang Allah perkenankan kepada kita saat ini adalah sistem kehidupan mekanisme berdasarkan iman, yaitu iman kepada kebenaran firman kasih karunia, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, terbebas dari roh-roh dunia yang jahat dan yang miskin, tetapi kita diberkati dan dikuatkan dan dimampukan, ya, oleh Roh Kudus yang menjadi penghibur dan juga yang menguatkan dan memberi hikmat sorgawi supaya kita fokus kepada panggilan kita, panggilan sorgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi, lanjutkan lagi di 1 Korintus pasal 2 tadi, ya. Ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh-sungguh tidak ada orang yang dapat dikatakan mengasihi Allah kalau itu diukur daripada perbuatan-perbuatan manusia, saudaraku. Tidak ada, saudaraku, ya. Tidak ada orang yang dianggap sudah mengasihi Allah, saudara-saudaraku, jika itu diukur dari, ya, usaha dan perbuatan manusia. Karena usaha dan perbuatan manusia itu tidak sempurna. Itu bercacat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Apalagi hidup yang mengusahakan perbuatan baik berdasarkan hukum Taurat tidak mungkin bisa berkenan lagi kepada Allah, karena itu adalah merupakan sistem dari hidup yang lama. Saudaraku, hidup di bawah hukum Taurat yang didasarkan pada perbuatan-perbuatan manusia sebagai bukti, ya, bahwa mereka menaati firman Allah, bahwa bukti bahwa mereka percaya kepada firman Allah. Seperti orang-orang Israel yang mempersembahkan kurban-kurban hewan, kurban darah, ya, dengan juga mereka memelihara hari Sabat, ya, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari suci, hari-hari raya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu semuanya adalah merupakan sistem hidup yang lama di bawah hukum Taurat yang sudah dirombak oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan Yesus menggenapi semuanya itu supaya kepada kita saat ini kebenaran yang sempurna dapat dikaruniakan oleh Allah secara cuma-cuma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini belum pernah didengar. Ya, kebenaran ini belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar dan oleh telinga, dan juga belum pernah timbul di dalam hati manusia, karena ini disediakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus yang mengasihi Allah Bapa dengan sepenuhnya. Bukan manusia yang mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Ya, memang manusia, tapi manusia Yesus Kristus, bukan manusia tiap-tiap orang di muka bumi ini. Saudaraku, bukan pemimpin-pemimpin di dunia ini yang mengasihi Allah. Saudaraku, bukan orang-orang yang berada di mimbar-mimbar gereja yang mengasihi Allah. Bukan orang-orang yang menamakan hamba Tuhan yang mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Kristus yang mengasihi Allah Bapa dengan sungguh-sungguh, yang melakukan dengan sempurna pekerjaan Allah Bapa. Karena bagi Allah Bapa, Bapak Ibu Saudara, Allah yang Maha Kudus, perbuatan baik itu adalah perbuatan baik yang sempurna. Bukan perbuatan yang setengah-setengah,
Ya, bukan perbuatan baik yang 80%, 90%, 99%, tapi adalah kebenaran yang utuh, yang sempurna, yang benar-benar adalah secara total, tidak ada dosa di dalamnya. Saudara-saudaraku, ya, tidak ada perbuatan kesalahan, tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada kekeliruan di dalamnya, dan itu hanya di dalam diri Yesus Kristus bisa didapati. Amin. Ya, saudaraku, karena itulah maka perbuatan baik yang dikerjakan oleh Yesus Kristus pada puncaknya. Di mana puncaknya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, apakah ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat itu adalah puncak perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus untuk menggenapi pekerjaan Bapa di surga? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apakah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani adalah puncak daripada perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk semua umat manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, untuk memuaskan hati Allah? Bukan di situ, Bapak Ibu Saudaraku, puncaknya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi puncak daripada kebaikan, perbuatan baik yang mulia, yang 100% murni, ya, itu adalah dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan dia berkata, sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan kebenaran itu, saudaraku, ya, karena itu adalah merupakan kegagalan daripada bangsa Israel. Penyaliban Yesus Kristus adalah merupakan kegagalan. Itu adalah merupakan kebodohan daripada umat Israel. Karena bangsa Israel tidak diminta oleh Allah untuk menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi Allah meminta umatnya Israel untuk menyambutnya. Itu yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis, supaya orang Israel, ya Bapak Ibu Saudaraku, bertobat, ya, supaya orang-orang Israel bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, bukan untuk menyalibkannya. Supaya apa? Supaya apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama, yaitu menjadikan bangsa Israel sebagai umat kerajaannya di bumi ini, itu dapat digenapi. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Yang terjadi adalah orang Israel, ya, meskipun orang-orang Farisi dan ahli Taurat tahu bahwa Yesus Kristus tidak bersalah, tetapi ketika Pilatus bertanya kepada mereka untuk diapakan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus didapati tidak bersalah, tetapi orang Israel, pemimpin-pemimpin bangsa Israel mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka telah berlaku ceroboh. Orang Israel telah melakukan suatu tindakan yang menghancurkan masa depan mereka sendiri. Sehingga dengan penyaliban Yesus Kristus, maka orang Israel ditinggal oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel ditinggal oleh Allah dan tidak pengambil bagian lagi yang utama untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sekarang, saudaraku, Allah mengeluarkan, ya, Allah menampilkan apa yang disebut tadi sebagai rahasia yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan, di mana dikatakan apa yang belum pernah dilihat dan apa yang belum pernah didengar, apa yang belum pernah timbul di dalam hati manusia, disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Allah. Siapa yang mengasihi Allah? Bapak Ibu Saudaraku, pertama-tama adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang manusia yang mengasihi Allah yang sempurna dan yang layak, ya, sebagai orang yang diterima oleh Allah Bapa, ya, yang melakukan seluruh kehendaknya. Lalu sekarang kita terhisap di dalam kebenaran Yesus Kristus, mendapat bagian di dalam
perbuatan baik Yesus Kristus, mendapat bagian di dalam tindakan yang benar, ya, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita diperhitungkan. Itu artinya dibenarkan. Bahasa dibenarkan itu artinya adalah bahwa kita sebenarnya tidak benar. Hanya Yesus yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita dibenarkan, diperhitungkan, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu menjadi bagian kita mengambil bagian di dalamnya. Kemenangannya atas dosa menjadi bagian dari kemenangan kita. Karena di dalam Kristus Yesuslah kita mendapat bagian bersama, yaitu berkat-berkat surgawi, di mana Allah menyediakan segala yang terbaik bagi kita saat ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di dalam perbuatan baik Yesus Kristus itulah kita mendapat bagian, sehingga kita pun diperhitungkan menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Pada dasarnya kita bukanlah orang yang mengasihi Allah, tetapi karena kita ada di dalam Yesus Kristus, karena kita adalah orang yang sudah berada di dalam posisi kasih karunia Allah, maka Allah memperhitungkan kita juga termasuk adalah orang-orang yang hidup mengasihi Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah ya dasar daripada kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita berdasarkan pengorbanan, kematian Yesus Kristus dan penguburan serta kebangkitannya untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka sekarang kita menyadari tentang posisi kita, keberadaan kita, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup dipimpin berdasarkan hukum Taurat lagi. Karena hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah suatu sistem hukum yang mengancam. Ya, dibalik daripada perintah-perintah Tuhan, dibalik daripada larangan-larangan Tuhan, di dalam hukum Taurat itu ada suatu hukuman yang harus dikenakan kepada orang yang melanggar, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita mempunyai keleluasaan untuk merasakan bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari hukuman. Amin. Kita adalah orang yang sudah dibebaskan dari ancaman. Kita adalah orang yang sudah dibebaskan dari intimidasi, kuasa-kuasa dunia, kuasa daging. Bapak Ibu Saudaraku, tidak berkuasa lagi untuk mengintimidasi kita, untuk mengancam kita, untuk menarik hidup kita kepada masa yang lalu, untuk membawa diri kita kepada keadaan hidup yang mengalami kemunduran. Kita sudah dibebaskan dari kuasa-kuasa itu semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dengan menanamkan di dalam diri kita, menanamkan di dalam pikiran kita, dan menanamkan di dalam batin kita, di dalam manusia baru kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang. Bahkan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi semuanya adalah semata-mata karena Yesus Kristuslah yang melakukannya. Yesus Kristuslah yang bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang kita mempunyai hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayatnya yang ke-10 dikatakan, ya, di ayat 10, masih 1 Korintus pasal 2 ini, saudaraku, dikatakan di situ, karena kepada kita siapa? Kita anggota tubuh Kristus. Kita manusia baru. Ya, kita ciptaan baru, Bapak Ibu Saudaraku. Yaitu orang-orang yang percaya ya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa. Yesus Kristus yang sudah disalibkan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kepada kita sebagai tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, Allah telah menyatakan rahasia itu oleh Roh. Amin, oleh Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Saudaraku, tidak ada manusia yang dapat berusaha untuk dapat mengambil pengetahuan akan kebenaran ini dengan usahanya sendiri. Allah yang mengaruniakannya. Amin. Allah yang membukakannya kepada kita dengan kemurahan hatinya,
sehingga kita tahu siapa diri kita di dalam Yesus Kristus. Siapa diri kita di dalam Tuhan. Siapa diri kita di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa mengenal diri kita di dalam Kristus yang sudah disempurnakan. Bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tetapi Roh Kuduslah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-12, kita tidak menerima roh dunia, amin, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ketidakmampuan kita untuk mengetahui segala rahasia, saudara-saudaraku, itu dimampukan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Segala keterbatasan kita Bapak Ibu Saudaraku digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang dapat memampukan kita melihat hal-hal yang tidak terbatas. Yang di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku semuanya terbatas. Tidak ada yang kekal yang kita lihat di dunia ini, itu hanya sementara. Ya, segala sesuatu yang bertumpuk-tumpuk di dunia ini, segala sesuatu yang dikumpulkan di dunia ini dengan jerih payah lelah, dengan segala upaya kerja keras manusia untuk membangun apapun di dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tetap saja terbatas. Karena itu adalah segala sesuatu yang sifatnya sementara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai pengharapan sesuatu yang tidak terbatas di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus kita mempunyai sesuatu yang tidak bisa dibatasi pandangan kita untuk melihat bahwa kita ini dapat melihat ya sesuatu yang menembusi di balik daripada fakta kenyataan di dunia ini. Kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki berkat-berkat surgawi, amin, yang dapat mencukupi segala apa yang kita perlukan untuk melayani Dia, untuk taat kepadanya, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka dikatakan ya di ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, amin. Jadi tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak mempunyai Roh Kudus tidak akan bisa mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan oleh kasih karunia-Nya kepada kita, ya saudaraku, di dalam Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus secara rahasia ini tidak akan bisa dipahami oleh orang yang belum memiliki Roh Kudus, karena hanya pengetahuan daging, pengetahuan yang lama, pengetahuan yang dikendalikan oleh roh-roh yang lemah dan miskin di dunia ini yang akan menguasai, atau semata-mata itu yang akan memimpin hidup mereka, orang-orang yang belum mempunyai Roh Kudus. Tapi di sini Paulus katakan bahwa kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang saat ini yang kita agungkan Bapak Ibu Saudaraku? Apakah pribadi-pribadi daripada orang-orang tertentu ya yang menjadi pengajar kita di dunia ini? Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Apakah figur-figur orang-orang yang terkenal Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi pengajar kita di dunia ini? Ya, untuk mengenal kasih karunia Allah? Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Apakah orang-orang yang mempunyai pengikut yang banyak, yang dielu-elukan Bapak Ibu Saudaraku, yang dianggap mempunyai kuasa-kuasa supernatural, itu adalah yang menjadi sumber pengajaran bagi kita? Tidak Bapak Ibu Saudaraku, sama sekali tidak. Ya, guru kita yang paling utama Bapak Ibu Saudaraku, guru kita yang paling hebat, pengajar kita yang paling jitu, yang paling ahli, Bapak Ibu Saudaraku, yang paling berkuasa kita, ya, dialah yang membukakan segala rahasia-rahasia firman Allah yang tidak mampu dijangkau oleh usaha kita bisa terima semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang diupayakan oleh manusia di dunia ini, semuanya itu akan berakhir dengan kekecewaan. Ya saudaraku, ya. Itu penting buat kita untuk menjadi orang-orang yang berhikmat hidup di dunia ini. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, saudara dan saya jangan berharap kepada sesuatu yang pada akhirnya adalah ya mendatangkan sesuatu yang jong. Ya, mendatangkan yang jong yang pada akhirnya adalah mengecewakan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam Yesus Kristus kita mempunyai ya harta kekayaan yang akan membuat kita, saudara-saudaraku, tetap bisa bertahan. Amin. Ya, karena Yesus Kristus yang memampukan kita sanggup bertahan. Bukan karena usaha dan kerja keras dan ya, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tapi hikmat Allah ya yang dikatakan di sini, yang diajarkan kepada kami bukan oleh manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di ayatnya yang ke-14 ini, saudaraku ya, Paulus katakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kebenaran kasih karunia Allah, berkat surgawi ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ditolak oleh orang-orang yang hidup secara duniawi. Mereka menganggap itu apa itu? Ya, apa itu? Tentang keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus yang diterima dengan cuma-cuma. Apa itu? Ya, mereka menolak dan mereka mengatakan harus dengan perbuatan baik, harus dengan usaha, dengan kerja keras supaya kita diselamatkan masuk surga, harus beramal. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, harus melakukan ini dan itu. Ya, harus melakukan serangkaian upacara-upacara, ritual-ritual segala macam, Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah roh agamawi yang menyingkirkan kasih karunia Allah dari kehidupan mereka. Tapi kita menerima dengan hati yang terbuka, ya, kebaikan Tuhan kepada kita, bahwa itu adalah merupakan berkat yang terbaik yang berasal dari Allah, dan kita tidak akan bisa ya bersikap di dalam kebodohan lagi, karena kita sudah diterangi oleh firman Allah. Hati kita sudah diterangi oleh firman Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita mengucap syukur atas kebaikannya. Kita sudah pasti diselamatkan, ya, dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, diberikan kita pengertian, kita dibimbing terus untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan kebaikan-kebaikannya, dan kita mengucap syukur senantiasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka itulah yang dikatakan bahwa hal-hal seperti itu sudah merupakan jalan kebinasaan bagi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena itu, saudaraku, di ayat 15 dikatakan, tetapi Allah yang mana kita memperoleh hidup ini adalah hidup yang kekal yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab itu di ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita mempunyai pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, pikiran Kristus yang sorgawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak bisa ditawar oleh dunia ini, tidak bisa tergantikan dengan hikmat manusia. Siapapun bijaksana manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan dapat menandingi ya pikiran Kristus. Pikiran Kristus mengatasi semua apapun yang ada di dunia ini, dan kita berada di dalam pikiran Kristus itu. Kita hidup menjalani apa yang berkenan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah
di dalam Kristus, pikiran Kristus adalah dinyatakan di dalam firman-Nya. Amin. Itulah sebabnya kita, Bapak Ibu Saudaraku, hadir terus, kita datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran, karena dengan demikian pikiran Kristus akan terus dibukakan kepada kita, hikmat surgawi, maka kita dapat mengetahui seperti apa Allah menghendaki hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk berkenan kepadanya, dan semuanya itu kita serahkan kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, bersukacita, berbahagia kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan kebenaran kasih karunia Allah, dan biarlah hari yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, ya, saudaraku, kita semuanya diberkati. Apa yang kita kerjakan berhasil karena Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berjumpa lagi besok pagi, dan kita akan berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa kepada kami telah dibukakan hikmat rahasia surgawi yang sebelum dunia dijadikan telah Engkau sediakan hikmat surgawi ini bagi kami semuanya, bahwa kami sekarang mengenal hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, yaitu Roh Kudus mengendalikan pikiran dan hati kami serta perbuatan-perbuatan kami berdasarkan firman-Mu yang kami mengerti dengan tepat, dengan benar, firman yang dibaca untuk memahami kemana arah oleh Tuhan, yaitu kepada seluruh kebenaran-Mu dan kehendak-Mu, supaya kami mengalami terus damai sejahtera dan sukacita. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami akan menjadi pemandu dan selalu yang menjadi pemimpin bagi kami semua, dan penyertaan kasih-Mu menyempurnakan terus hidup kami, supaya selaras seluruh perkataan-perkataan kami, perbuatan-perbuatan kami, tindakan-tindakan kami, keputusan-keputusan kami semuanya selaras dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga, karena kami adalah manusia baru dan ciptaan baru yang hidup bergerak di dalam tubuh Kristus yang surgawi. Terpuji Engkau Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang bergabung di pagi hari ini, menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya.